Halo Kenzi, selamat malam. Halo Kak, malam. Malam, apa kabar Kenzi? Baik Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya kelas kita hari ini ya. Hari sekolah tadi Kenzi, Iya Kak. sekolah ya. Bentar. Sudah mulai banyak tugas atau belum? Eh, udah ada sih beberapa Kak. Udah lumayan ada ya. Oke, oke. Kenzi tuh, oh baru naik ke SMA ya? Oke. Nah, gimana? Sangat berbeda dari SMP apa sama aja? Beda sih Kak. Beda banget ya. Beda banget apa yang kamu Beda rasain banget. bedanya apa? Beda banget sih. Beda. Apa yang paling kerasa? Eh, pulang perginya aja sih Kak. Kan saya waktu itu pesantren. Oh, berangkat pulang. Oke, oke, sip. Kalau gitu kita mulai aja kelas kita hari ini ya. Nah, jadi congratulations kemarin udah beres modul 4. Kita akan masuk ke modul 5. Modul 5 itu kita akan bahas banyak tentang yang namanya bentar. Nah, pemrograman berorientasi objek. Di sini kita mulai masuk ke dalam pembuatan project-project ya. Ya, nanti akan banyak project yang akan kita coba kerjain. Dimulai dari kelas. Kelas. Kalau dari bahasa Indonesianya apa sih, Kenzi? Kelas. Kelas artinya apa? Kelas ya, kelas. Kelas sangat menjelaskan. Apa? Coba kalau diartiin Diartiin ruangan untuk ruangan, belajar. ruangan untuk Ruangan yang belajar, berada di sekolah. ruangan yang berada di sekolah. Nah, benar. Kayak gitu aja ya menjelaskannya yang kita tahu. Nah, benar. Jadi yang namanya kelas ya itu tadi. Dia adalah sebuah ruangan atau kalau dalam Python. Oh iya, kadang ada satu video. Bentar. Loh, kan bersin gak jadi-jadi. Astagfirullahaladzim. Voxels, which are like 3D pixels. Pepperoni slice without it affecting. Kita tonton videonya bentar ya, Kenzi ya. Ntar kalau misalnya mau detail, Kadot kirim lagi ya. There is a type of coding language that mirrors how the world works. It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self contained objects, similar to the objects that are all around you. So, why is it useful for code to be object oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. Nah, ya. Itu. Jadi, kenapa kita mesti belajar pemrograman berorientasi objek, object oriented programming? Karena nanti kita mau bikin game, ya.
Kalau mau bikin game, it's really impossible for us to create just a sequence of instructions, ya. Sama kayak di video ini ya, dia nanti ngasih tahu, oh, ya udah akan jadi pasta, ya. Makanya kita perlu pakai OOP ini. Jadi dia akan ngebikin kayak pizza terpisah-pisah. Ya, Kenzi main Mobile Legend nggak? Udah jarang sekarang. Tapi pernah, Pernah. pernah ya. Nah, kayaknya kalau nggak salah di Mobile Legend tuh kalau ada mini game itu error, yang lain tetap bisa jalan kan ya. Nah, itu tujuannya. Jadi kalau kita udah memisah-misahkan ya, kayak gini ya, misalnya ini adalah mini gamenya Mobile Legend, ya, ya itu kalau terpisah-pisah, oke-oke aja. Yang lain tetap bisa jalan karena nggak saling terkait. Gitu. Ya, slice without it affecting the oke. Nah, jadi itu ya alasan kenapa sih kita mesti belajar pemrograman berorientasi objek. Sebenarnya objek itu apa sih, Kenzi? Dari tadi ngomongin objek ya. Objek itu apa sih? Enggak. Kalau bahasa Indonesianya doang. Kayak benda gitu, Mak. Benda gitu, benar. Ya, jadi benda, kalau yang namanya benda, dia punya informasi sama tindakannya bisa ngapain. Contoh kayak kelinci ya, dia punya kecepatan ya 50 informasinya. Terus tindakannya dia bisa lari, ya, run. Nah, sekarang Kenzi nanti panggilnya itu objek dulu. Baru nanti nama metodenya apa dan juga nama propertinya apa. Nah, jadi di sini nanti Kenzi tinggal buat pemrograman berorientasi objek, dan nanti ketika itu Kenzi tinggal bikin aja si kelas yang tadi. Ya, jadi yang namanya pemrograman berorientasi objek itu ngomongin tentang template. Kelas adalah template. Objek itu adalah eh, bendanya yang dibikin dari template tadi. Ya. Nah, ketika Kenzi ngebikin objek, itu dinamain sama instance class. Ya, jadi ketika bikin objek, ya objeknya bisa macam-macam dari template yang tadi. Ya, mau warna hijau, mau warna kuning, bebas. Yang penting dia punya template mobil. Ya, caranya gimana? Caranya kayak bikin variabel biasa, Kenzi. Jadi nanti Kenzi bikin nama variabelnya dan kamu panggil nama kelasnya dan simpan ke dalam variabel tadi. Gitu. Ya, contoh kayak gini. Yellow car, panggil dari template kelas car-nya. Ya, nah, cara buatnya gimana? Cara buatnya nanti Kenzi pakai kelas, nama kelasnya apa, def init, lalu ada self. Self ini nunjukin objek yang lagi dibuat. Kalau tadi Kenzi lihat di sini ada banyak pol ya, ada banyak pol musuhnya. Mana? Nah, ini ada banyak pol ya musuhnya ya. Nah, kita nggak bisa nih nunjukin satu-satu yang mana yang lagi dibuat. Makanya kita butuh yang namanya self ini. Jadi dia otomatis, oh ini loh musuh yang di belah kanan, belah kiri. Gitu. Nah, di dev init ini apa? Init singkatannya initializations. Jadi ketika Kenzi panggil nama kelasnya, Kenzi punya data-data di init. Dan tindakannya tinggal bikin metode doang. Print info. Ya. Nah, nanti ketika Kenzi udah beres, ya udah tinggal panggil nama variabel, lalu nama kelasnya apa. Datanya sesuai yang ada di init. Ya. Contoh, Kenzi mau ngebikin nih ya, hero di Pac-Man. Ya, ada Blinky menyapa Anda. Blinky itu merah Pac-Man, ingin bermain dengannya. Berarti Kenzi tinggal bikin kelas, nama kelasnya apa, lalu definite. Tinggal panggil properti-propertinya. Ya, ada nickname sama color. Nah, terus nanti Kenzi tinggal bikin, dia bisa ngelakuin print info. Isinya cuma print-print doang. Ya, bisa manggil nickname sama bisa manggil color. Nah, ketika Kenzi udah punya ini tadi, ya, berarti saat Kenzi panggil objeknya, bikin objeknya, panggil nih nama kelasnya Ghost. Di ini ada apa? Ada nickname sama ada color. Oh ya udah, nicknamenya berarti Blinky, colornya merah. Nah, karena tadi kita panggil dulu nama objeknya, baru nama metode, jadi nanti hasilnya seperti yang di
gambar tadi Kenzi yang ini ya. Dia ngeprint 3 kali kan ya. Nah, sama kayak print info ya. Gitu. Oke, jadi keseluruhan codingannya Kenzi seperti ini. Oke, kita bikin class goals, def init, print info, lalu tinggal bikin objek sama panggil method. That's it. Ada yang pengen di-review dulu nggak, Kenzi? Hmm, tadi kelas buat apa kak? Kenapa? Kelas buat apa? Apa yang buat apa? Sorry, Kenzi. Kelas kak, kelas. Oh, oke. Kelasnya itu buat ngebikin kelasnya, buat ngebikin template-nya. Itu awalnya ya. Ini kayak dev aja, Kenzi. Tapi ini Oh, kelas, karena dia buat ngebikin template. Nah, baru namanya yang macem-macem. Ada lagi? nggak ada kak. Ada ya. Kalau nggak ada, Kenzi boleh share screen. Nah, coba pasang-pasangkan ya. Dari kiri ke kanan. Betul. Mantap. Ini perintah membuat kelas ya. Jadi ini ke sini. Nah, betul, pintar, 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 pintar. Udah, lanjut. Hmm.
Coba dibaca. Pinter. Wah, notice ya. Underscore-nya 2. Baris 1 nih. Mm-mm. Terus baris 4. Depannya kasih self. Self titik nickname. Oke. Terus baris 5. Nah, ini udah benar. Cuman kita perlu panggil self-nya ya. Di dalam tanda kurung. Yes. Oke. Nah, ini udah baris 6 sampai 9 udah benar. Tinggal baris 10. Kenzi. Karena dia itu bukan metode, dia fungsi biasa. Jadi kita perlu bikin parameternya. Yaitu dari variabel tokoh. Ya. Kita masukin ke dalam kurungnya. Benar-benar. Di dalam tanda kurungnya ada variabel tokoh. Nah, sama ini aja ganti ya. Nama kelasnya apa? Goals. Ghost. Oke, bisa di checklist kan sih? Eh, masih belum benar. Bentar. Oranye, klide. Coba di checklist kan sih? Masih belum benar dong. Bentar, bentar, bentar. Hmm, udah sih, udah benar. Udah benar, kenapa ya? Coba ditutup buku tugasnya. Warna toko oranye, nama panggilan baik. Oh ini, titik duanya kehapus. Kasih titik dua ya, ini nggak dikasih nih sama soalnya. Titik dua. Dah, sip. Coba, ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, Langsung lanjut aja. Coba lihat. nggak, nggak ada sih Kak. Lanjut ya. Waktu Dibaca dulu. kolom Dari baca. ada 4 nanti di labirin. Program ini telah menulis bagian dari kelas Goals untuk membuat hantu dan kode untuk membuat daftar 4. Tidak boleh lebih dari 20 baris. Copy kode kelas. Komputer. Udah. Nah, berarti kita mau bikin print infonya ya. Ini baris 8, kamu tinggal dihapus aja. Mhm. Yes, kita bikin metode def print info. Print underscore info ya. Def, def dulu. Def print underscore info. Nah, lalu kita tinggal masukin dalam kurungnya ada Goals. self. Oh, Self ya, kalau metode. Nah, titik dua. Nah, ini tinggal kita bikin kayak di gambar nih. Kenzi, berarti printnya ada 4 ya. Print, nama panggilan dulu.
Yes, nah cara manggil, cara dapat ini gimana? Berarti panggil yang si self titik Nickname. nickname. Self-nickname. Betul. Nah, lakuin buat 3 print yang lainnya. Kenzi, warna tokoh, strategi, kecepatan. Berarti ada print lagi. Mm-mm. Sip. Nah, tinggal kita looping ya. Buat kita bisa ngelakuin apa? Print keempatnya. Ya. Di baris dua-dua aja kan sih buatnya. Nah, oh sorry bukan looping ya. Kita mau ngeprint apa yang dicarinya. Berarti kita tinggal bikin aja. Kita eh, tetap looping dulu karena di dalam list ya. Jadi kita bikin for character in characters, for character in characters, nggak pakai s, in characters. Yes, titik dua. Nah, tinggal kita kasih if ya. If karakter ya dot nickname sama dengan name-nya, sama dengan name-nya, titik dua, tinggal kita print info deh. Karakter titik print info gitu. Print underscore info. Nah, kurungin, save. Udah, boleh di checklist kan? Coba. Kamu cari ini nama-nama hero-nya ya. Ada Blinky, Pinky, Inky, Clyde. Nah, kalau nggak ada berarti ya udah kosong ya. I-nya kapital semua. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau belum ada, kita akan bikin gamenya ya, Kenzi. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam projectnya. Jadi kita akan bikin yang namanya game Quest Night. Nah, Night and Dragon ya. Jadi nanti akan ada dua objek ya. Ada namanya si Helen sama si Richard ya. Nanti berarti kita perlu bikin yang namanya template class hero biar gampang bikin dua objeknya. Nah, berarti di kelas hero ada propertinya definite, dia punya apa aja? Nama, health, armor, power, sama weapon. Nah, berarti kita bikin kelas hero nih. Ada name, health, armor, power, dan weapon di init. Lalu dia bisa ngapain? Print info doang. Ya, ngasih tahu yang tadi karakteristiknya gimana. Saat bikin objeknya panggil nama kelasnya disesuaikan dengan di init ya. Name-nya Richard, health-nya 50, armor-nya 25. Nah, kalau udah tinggal bisa panggil brand info. Misal, kita punya dua objek. Ada Richard dan ada Helen. Nah,
Richard powernya itu 20. Kalau misal Richard menyerang Helen, apa yang terjadi sama Helen? Kenzie. Apa? Kalau Richard menyerang Helen, apa yang terjadi sama Helen? Kurang Berkurang apanya? armor sama kesehatan. Nah, berarti armornya jadi berapa? Nol. 0. Kesehatannya? 90. Pintar. Ya, jadi dia akan selalu menyerang armor dulu, baru ke health-nya. Nah, itu kita simpan dalam method strike. Jadi nanti ada hero sama enemy. Jadi nanti enemy armor akan berkurang dengan powernya hero kita. Baru kalau armornya udah kurang dari 0, ditambahin dengan armor dari musuhnya. Karena kan udah minus ya, si armor musuh. Kita setting lagi jadi 0. Gitu ya. Jadi itu metode yang penyerangannya. Ini teks aja sih biasa, biar rapi. Jadi keseluruhan nanti Kenzi punya kelas hero, ada init sama metode-metodenya. Tinggal bikin aja objeknya. Yang nanti kita akan buat adalah looping game ya, biar nanti dia bisa jalan otomatis. Sip, Kenzi itu aja. Kenzi ada pertanyaan dulu nggak? Hmm, nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Kenzi boleh share screen. Kita coba praktekin. Kita ke nomor 2. Nah, oke, coba dimainin dulu Kenzi. Jadi nanti dia otomatis jalan nih. Sampai ada yang mati baru gamenya selesai. Nah, Richard akhirnya mati ya. Berarti apa yang perlu dilakuin? Nomor satu, buka. Oke, kita ngebikin kelas hero dulu. Coba. Sebelum itu ada import dulu ya. From random import random. Kenzi. From random import random. Sama from time import slip. Hmm. Sip. Terus em, Kenzi tinggal bikin kelas hero-nya. Berarti gimana bikin kelas hero? Yes, betul. Ini hanya kapital ya. Ada spasinya. Heeh. Terus self, yes, koma. Nah ini ya, pakai bahasa Inggris aja ya. Name, health, armor, power, sama weapon. Health, heeh. Power sama weapon terakhir belum.
Nah, tinggal di apa? Setting properti-propertinya, Kenzi. Berarti self titik nickname sama dengan nickname. Mhm. Tinggal bikin yang berikutnya ada dev print info ya. Kenzi. Dev print info. Dalamnya berarti yes, ada self-nya, betul, pintar. App self ini. Nah, ini teksnya ya, ada tunjukin aja kayak gini ya.
Sudah? Nah, oke. Kita tinggal bikin yang strike-nya berarti Kenzi. Satu lagi ya. Bikin metode yang strike-nya. Def strike berarti. Mhm. Di sini ada dua ya parameternya, ada enemy, ada self sama enemy. Self, enemy. Bener-bener. Self, enemy. Nah, berarti penyerangannya gimana? Yang tadi kita bahas. Jadi powernya hero kita akan menyerang armornya musuh dulu. Ya, teksnya bisa kayak gini aja. Kan sih. Kalau ada bagian yang bingung, tanya ya. Ya. Waduh, kok ini ya kehalangin ya. Nah, ini Kenzi.
Nah, tinggal dibuat objeknya kan sih. Masih ingat gimana caranya bikin objeknya? Kamu enter aja di bawahnya. Nah, hapus spasinya. Gimana cara bikin objeknya? Namanya itu Night sama Rascal aja ya. Coba kita buka nomor 2. Diklik. Nah, kita bikin namanya Night aja ya. Night sama dengan, nah gimana? Iya bener, ke Night sama dengan, Nggak pakai itunya doang. panggil nama kelasnya ya. Berarti Night sama dengan Hero gitu. Nah, ini tinggal dikurungin yang di dalam tanda petik ya. Di dalam tanda kurungnya berarti nickname, health, armor, power gitu. Enggak gitu. Kurungin. Nah, enggak. Nickname-nya siapa? Kasih nama. Misalnya siapa? Kasih tanda petik. Kasih tanda petik ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, ini komanya di luar tanda petik. Nah, baru health-nya dia berapa, armornya berapa, power weapon berapa. Health armor power itu angka ya. Betul. Armornya berapa? Powernya berapa? Yes, tinggal weaponnya berarti pedang gitu ya. Nah, X boleh. Tanda petik. Oke. Oke, sih kontrol H dulu ya. Kontrol H. Kamu name di sini. Ketik name, nickname. Di replace jadi nickname ya. Nah, ini diklik yang ini. Oh, waduh. Kontrol Z. Bisa nggak? Di sini diklik dulu. Nah, nickname-nya aja berarti kan sih. Dirubah ini nickname. Nickname. Jadi name. Nah, di replace ya. Sip. Udah. Ini tinggal objek yang berikutnya ya kan sih. Berarti kamu tinggal bikin Rascal seperti ini. Hmm. Print info sama Rascal titik print info ya.
Coba sama Kenzi di play dulu. Kurungin. Nah, coba play. Oh, type. Oh iya, ini helat nih. Ini help ya. Hmm. Help. Mm-mm. Play. Nah, ya, jadi dia berhasil nih manggil data-datanya. Sekarang tinggal Kenzi buat aja penyerangannya. Loopingnya berarti kamu buat seperti ini. Di bawah ya. Jadi biar dia ada yang sampai kalah. Jadi nanti kita pakai Randin. Kalau misalnya dia dapatnya satu, berarti Knight yang menyerang Raskal. Otherwise Raskal yang menyerang Knight. Ya, ntar pakai Strike. Kalau misalnya darahnya udah habis, berarti playnya false. Kita. Ntar ini kayaknya kepotong. Sorry. Nah, gini ya. Oke, silahkan Kenzi. Fighter satu. Tinggal kasih if ya bawahnya. If fighter satu titik health. Mhm.
tinggal sleep ya. Sip, dah bisa di play, cobain Kenzi. Nah, jadi nanti akan saling menyerang ya. Kalau kamu lihat di sini berarti Zilpa menggunakan Woods ya. Terus aja semuanya ya, sampai ada yang kalah. Kayaknya ini bakal lama banget deh. Powernya 30, 10, health-nya sampai ratusan. Nah, terus aja ya, baru darah-darahnya nih yang berkurang. Kayak bandit yang kalah deh. Nah, bandit jatuh dalam pertarungan sengit ya. Minus 10. Oke, ada pertanyaan dulu nggak Kenzi? Coba di-review dulu. Hmm, nggak ada, Kak. Nggak ada? Kalau nggak ada, boleh di-checklist aja buku tugasnya Kenzi. Dibuka buku tugasnya. Yes. Lalu kita checklist ya, semua kotaknya. Ya, checklist, checklist, checklist. Sampai task for review. Sip. Oke, kalau dari Kenzi gak ada pertanyaan, hari ini kita udah belajar mengenai OOP. Jadi OOP ini ya, ada kelas, lalu ngebikin objek. Jadi nanti kamu tinggal panggil-panggil aja dari template-nya, ngebikin objek. Gak perlu nanti ngoding panjang-panjang ya. Nah, gitu. Sebelum ditutup, Kenzi ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih, Kak, sebenarnya. Belum ada ya. Nanti bisa direview ulang. Kalau ada yang bingung, nanti please tanya ya. So, that's Iya, it, Kak. Kenzi, untuk kelas malam ini. Bye-bye. Selamat malam ya. Sorry, Kak. Malam. Dadah.